Apakah Anda pernah kehilangan orang yang Anda cintai dan merasakan ketidakpastian mendalam tentang apa yang sedang dialami mereka sekarang? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika jiwa meninggalkan dunia ini? Apakah jiwa merasakan sesuatu? Dapatkah ia mendengar atau bahkan melihat kita dari sisi lain? Pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan setelah mati adalah sah dan alami, karena sering muncul dalam hati kita saat kita menghadapi kehilangan orang terdekat. Namun, sebagai umat Islam, kita beruntung memiliki ajaran yang jelas dan menenangkan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Jawaban yang dapat meredakan rasa ingin tahu kita dan membantu kita memahami siklus kehidupan dan kematian. Dalam video ini, kita akan menyelami bersama-sama misteri perjalanan jiwa setelah kematian menurut ajaran Islam. Kita akan menjelajahi jalan yang diambil jiwa setelah meninggalkan tubuh, berbagai tahap kehidupan setelah mati, dan bagaimana tindakan kita di dunia ini mempengaruhi nasib kita di kehidupan yang akan datang. Kita juga akan melihat apa yang dialami oleh orang yang kita cintai, yang telah meninggal pada setiap tahap proses ini, dan bagaimana, sebagai orang yang masih hidup, kita dapat memberikan penghormatan kepada mereka dan membantu mereka melalui doa-doa kita. Namun, memahami kehidupan setelah mati bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu pribadi. Ini juga memungkinkan kita untuk lebih memahami kenyataan takdir kita sendiri, takdir yang tak terelakkan yang harus kita hadapi. Setiap saat yang kita lewati di dunia ini membawa kita lebih dekat kepada perjalanan besar ini. Peralihan tak terhindarkan menuju yang tak tampak yang menunggu kita semua suatu hari nanti. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kuburan adalah taman dari surga atau lubang dari neraka. Apa yang terjadi setelah nafas terakhir kita sangatlah penting. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menutup mata untuk terakhir kalinya? Satu kenyataan kematian dalam Islam. Sebuah peralihan. Bukan akhir dalam Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah peralihan menuju kenyataan lain, sebuah transformasi. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Surah 3, ayat 185. Setiap jiwa akan merasakan mati. Kematian menandai akhir dari kehidupan duniawi kita, tetapi itu hanya permulaan dari kehidupan baru, yang tak terbatas dan abadi. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, jiwa memasuki dunia yang tak tampak, dunia yang hanya sedikit yang kita ketahui. Dunia ini bukanlah kehampaan, tetapi sebuah tahap menuju hari kiamat, di mana setiap jiwa akan dihakimi dan diberikan ganjaran sesuai dengan amalannya. Dalam Islam, pemisahan antara tubuh dan jiwa bukanlah jurang keheningan dan kehampaan. Sebaliknya, itu adalah peralihan menuju keabadian. Dua tempat pertama dikubur. Peralihan menuju alam lain. Ketika jiwa meninggalkan tubuh, itu seperti pintu yang tertutup di satu dunia, dan pintu lainnya terbuka menuju yang tak tampak. Kubur kemudian menjadi tempat pertama di mana jiwa tinggal setelah meninggalkan dunia ini. Nabi Muhammad SAW menggambarkan momen ini dengan menyentuh hati. Jika jiwa itu suci, ia akan disertai oleh malaikat rahmat, dan bauannya akan seperti surga. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah, jiwa akan dicabut dengan cara yang menyakitkan, dan bau penderitaan akan memenuhi atmosfer. Nabi juga mengajarkan kita bahwa kubur bisa menjadi tempat kedamaian dan kenyamanan atau tempat penderitaan, tergantung pada kesucian jiwa. 3 pemeriksaan di kubur, Mungkar dan Nakir. Setelah penguburan, jiwa menghadapi pemeriksaan di kubur. 2 malaikat, Mungkar dan Nakir, datang untuk menanyakan 3 pertanyaan penting. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa pendapatmu tentang orang ini? Bagi orang yang beriman, pertanyaan ini mudah dijawab, dan kuburannya akan diperlebar, diterangi cahaya, menandakan manfaat dan kebahagiaan surga. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, atau yang hidup dalam dosa, jawaban mereka sulit, dan kuburnya akan menjadi tempat siksaan dan hukuman langsung. Jiwa kemudian merasakan tekanan dari penyempitan kubur, sebuah gambaran dari ujian hari kiamat. 4 barzakh, menunggu hari kiamat. Antara kematian dan kebangkitan, jiwa tinggal di dunia perantara yang disebut barzakh.
Dunia ini, yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai penghalang antara kehidupan dunia dan kehidupan kekal, adalah tempat di mana jiwa menunggu keputusan. Bagi orang yang beriman, barzakh adalah periode kedamaian dan ketenangan, tempat di mana ia dapat melihat gambaran surga dan bertemu dengan orang-orang yang masih hidup di dunia. Namun bagi mereka yang menolak iman, barzakh adalah tempat penderitaan dan penyesalan, di mana mereka tidak dapat kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa jiwa-jiwa orang beriman bertemu di barzakh, saling memberi kenyamanan dan mempersiapkan pertemuan besar dengan Allah. Pentingnya amal dalam kehidupan. Investasi untuk kehidupan. Setelah mati, kehidupan setelah mati bukanlah sebuah takdir yang dipaksakan, tetapi sebuah refleksi langsung dari bagaimana kita hidup di dunia ini. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki arti. Doa-doa kita, amal kebajikan kita, cara kita memperlakukan orang lain, semua itu menentukan tempat kita di akhirat. Al-Quran mengajarkan kita bahwa membaca ayat-ayat ilahi, salat yang teratur, dan perbuatan baik melindungi kita dari siksaan kubur dan neraka. Setiap amal syaleh adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju keabadian. 6 tanda kehadiran. Orang yang sudah meninggal di sekitar kita. Banyak yang bertanya-tanya, apakah orang yang sudah meninggal masih bisa berinteraksi dengan orang yang hidup? Menurut ajaran Islam, jiwa orang beriman dapat mengunjungi kita dalam bentuk mimpi, inspirasi spiritual, atau tanda-tanda. Mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Jiwa orang yang saleh berada dalam kebahagiaan dan ketenangan, sementara jiwa orang kafir menderita, terpisah oleh tabir yang tak terlihat. Terkadang, doa atau amal kebajikan yang kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal dapat meringankan penderitaan mereka, dan itu menjadi cara bagi kita untuk memberikan penghormatan kepada mereka. 7. Menunggu hari kiamat. Kebangkitan hari kiamat atau Yaum al-Qiyamah adalah salah satu peristiwa terpenting dalam Islam. Pada hari itu, semua jiwa akan dibangkitkan dan dihakimi untuk perbuatan mereka di dunia. Orang-orang beriman akan menerima ganjaran mereka, sementara yang lainnya akan menghadapi keadilan ilahi. Menunggu hari tersebut, jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal tetap berada di barzakh, menyadari apa yang akan terjadi. Keadaan mereka yang penuh kedamaian atau penderitaan bergantung pada bagaimana mereka hidup di dunia. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Amal kita memiliki berat Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan kita tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dengan bertindak di dunia ini. Setiap doa, setiap amal kebajikan, setiap kata yang baik adalah cara untuk menenangkan jiwa kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Misalnya, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur adalah amalan yang dianjurkan untuk melindungi kita dari siksa kubur. Itulah amal-amal kecil sehari-hari yang menjadi cahaya dalam kegelapan kematian dan yang akan membimbing jiwa kita menuju kedamaian abadi. Kesimpulan, sebuah panggilan untuk renungan dan tindakan kematian adalah topik yang sering kita hindari, tetapi kematian adalah pengingat yang konstan akan kelemahan manusiawi kita. Setiap hari yang berlalu membawa kita lebih dekat kepada takdir akhir kita, tetapi ini tidak seharusnya menimbulkan ketakutan. Sebaliknya, ini harus mendorong kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencari kebenaran, berdoa, dan melakukan amal baik untuk mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah. Persiapan untuk kematian bukanlah tugas yang penuh keputusasaan, tetapi sebuah tindakan cinta terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Karena itu membantu kita menjalani hidup yang penuh makna dan kerendahan hati. Sebagai orang yang beriman, kita beruntung mengetahui kenyataan tentang kehidupan setelah mati. Pengetahuan ini harus mendorong kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup di dunia ini dan berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan perjalanan besar kita menuju yang tak tampak.